Ubaidillah Al-Mahdi merupakan dinasti yang pernah membohongi dunia dan umat Islam khususnya, dan itu berlangsung hampir selama 200 tahun atau 2 abad lamanya. Kebohongan yang dimaksud adalah dinasti Ubaidillah mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad supaya mereka bisa berkuasa dan menamakan kerajaannya dengan nama dinasti Fatimiyah karena mereka mengaku sebagai keturunan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Pendiri dinasti Fatimiyah mengaku bernama Ubaidillah Al-Mahdi bin Ahmad Al-Habib yang menurut para ulama dia memiliki nama asli Said Ibnu Husain dan merupakan seorang berdarah Yahudi. Dia ingin menandingi Bani Abbasiyah yang beraliran Sunni dengan mendirikan daulah Islamiyah yang beraliran Syiah. Mayoritas para ulama pun pada saat itu sempat tertipu oleh pengakuan Ubaidillah sebagai suriat Rasulillah sehingga mereka pun sangat berlebihan dalam menghormatinya. Dan bahkan ada yang menyanjungnya secara buta menganggap dia memiliki kewalian di sisi Allah Ta'ala. Mereka juga menganggap Ubaidillah memiliki kemampuan mengetahui hal-hal gaib atau sering disebut mukasyafah. Sehingga para pengikutnya pun selalu mengagungkan sang khalifahnya. Tapi setelah banyak ulama dan para masyarakatnya percaya bahwa Ubaidillah Al-Mahdi dan keturunannya adalah zuriat dari Rasulullah, ternyata para khalifah dinasti Fatimiyah tidak menunjukkan sikap yang pantas untuk mengklaim bahwa mereka adalah zuriat Rasulullah. Bahkan mereka sering menghujat dan mengkafirkan para sahabat Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, hingga Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Dan itu dilakukan dalam ceramah-ceramah mereka. Dinasti Fatimiyah bahkan pernah mewajibkan para ulamanya untuk menyampaikan itu semua di dalam khutbah-khutbah Jum'ah, bahkan dalam khutbah Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sikap-sikap mereka inilah yang akhirnya membuat gerah para ulama Ahlus Sunnah, yang akhirnya mulai terbuka mata hati serta pikirannya melihat fenomena yang terjadi di masyarakat di bawah naungan dinasti Ubaidillah. Para ulama yang menentang dinasti Ubaidillah pun tidak tanggung-tanggung. Beliau adalah Imam Al-Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin, dan juga Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sang pendiri Thariqah Qadiriyah. Imam Al-Ghazali bahkan terlibat langsung dalam perdebatan-perdebatan dengan mereka dan memberikan kritik keras melalui kitabnya Al-Munkis Minaz Zalal. Hingga sampai tiba pada waktunya, Allah akhirnya menghadirkan seorang pahlawan Islam yang sangat mencintai Ahlus Sunnah, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian meruntuhkan dinasti Fatimiyah lalu mendirikan dinasti Ayyubiyah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi inilah yang akhirnya menyortir ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memberantas keturunan Ubaidillah, hingga tidak sedikit dari keturunan Ubaidillah ini melarikan diri ke berbagai daerah. Nah, berdasarkan kisah inilah kemudian muncul sebuah pertanyaan. Lari kemanakah para keturunan Ubaidillah Al-Mahdi ketika mereka berusaha dibabat habis oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Kita tentu ingat penisbatan Ubaidillah datuknya Bani Alawi yang hidup abad ke-3 Hijriyah sebagai putra Imam Ahmad bin Isa. Bukanlah keturunan Ubaidillah yang hidup abad ke-3 hingga abad ke-7 Hijriyah. Yang menisbatkan Ubaidillah sebagai putra Imam Ahmad bin Isa justru keturunannya yang bernama Ali Al-Syakron, yang mana dia hidup pada abad ke-8 Hijrah, 5 abad setelah wafatnya Imam Ahmad bin Isa.